Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai Dart language. Apa itu Dart language? Yaitu salah satu bahasa pemrograman dalam membuat sebuah website. Yang mana framework dari Dart ini adalah Flutter. Oke, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah setup installationnya. Oke, kita bisa buka di official ininya, websitenya, yaitu Dart. Kalian ketik aja Dart SDK Archive. Kita akan mendownload SDK, file SDK-nya. Nah, kalian scroll di sini, pilih yang Get Dart, kemudian scroll. Di sini ada Dart SDK Archive. SDK itu kayak zip ya, ataupun folder mungkin ya, folder Dart itu sendiri. Kemudian kita pilih yang bagian ini, Dart SDK-nya ya. Sini kita bisa pilih, mungkin ini ada Windows, ada Linux, dan ada Mac OS. Kalian tinggal sesuaikan aja. Dan kalian download ini, klik, kemudian langsung download. Karena saya sudah download, jadi saya tidak usah mencontohkannya ulang. Kalian buka zip yang sudah kalian download, itu yang ini. Kemudian kalian ekstrak ya. Kalian ekstrak, kemudian kalian letakkan, saya sarankan letakkannya di local disk C aja ya. Kalau di local disk D itu biasanya kayak ada administrasi run dulu ya, jadi agak ribet ya. Administrasi kalian mau pakai yang mana. Kemudian setelah kalian sudah ekstrak dari SDK-nya, maka kalian buka dari SDK-nya, kemudian kalian pilih yang bin, kemudian kalian copy ininya, direktorinya ya. Kemudian kalian buka environment variable dengan mengklik tombol Windows bersama R. Nah, di sini muncul seperti ini. Kalian ketikkan sysdm.cpl, kemudian kalian klik OK. Nah, ketika muncul seperti ini sistem properties, kalian pilih advanced. Ketika pilih advanced, ada yang namanya environment variables, kalian klik. Nah, kalian pilih yang sistem variable ini, kemudian kalian klik di bagian path ini ya. Kalian klik aja 2 kali. Kemudian kalian klik new ya. Kemudian masukkan lokasi dari Dart SDK bin-nya. Nah, saya letakkan di dalam localdisk ya, maka di sini localdisk. Saya sarankan di localdisk saja. Kalau udah kayak gitu, saya juga menjalankan Windows System karena ketika saya merun Dartnya ada error di sistem 32, maka tinggal kalian masukkan gitu. Oke, klik OK dan OK dan OK. Untuk selanjutnya kalian yang pastinya harus mempunyai text editor. Nah, saya menggunakan VS Code di sini. Kalian bisa download ya, gratis. Kalau udah kayak gitu, kalian buat sebuah project dengan menggunakan command promptnya itu create Dart kalau nggak salah. Sebentar, saya cek lagi, takut salah ya. Oke, benar. Caranya dengan mengetikkan di terminal kalian Dart create, kemudian spasi, kalian berikan nama project kalian, filenya.
habis itu kalian langsung buka lokasi foldernya ataupun kalian langsung pakai kode dot atau apa gitu, lupa. Kemudian kalian buka aja. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, isi folder ini. Nah, saya akan jelaskan satu-satu bagian ini. Untuk yang pertama itu ada Dart Tool. Apa sih itu? Jadi di Dart Tool ini ada package yang berisi, di sini ada config.json dan grep.json. Kemudian yang kedua ada bin ini. Folder bin ini adalah folder yang akan kita gunakan untuk membuat perkode-kodean perkodean untuk membuat project dari bahasa Dart ini. Kemudian ada yang namanya ini lead dan test, mungkin hampir mirip ya. Kita lanjut aja yang saya paham. Gitignore ini dia akan berfungsi sebagai jika kamu mau menghosting sebuah project di sebuah platform, maka kalian akan menggunakan Gitignore ini. Selanjutnya ada analisis option YAML untuk menganalisis beberapa logika yang membantu kode-kode ataupun error. Kemudian kita lanjut ke changelog, itu mengkondisikan fitur berada di dalam atau posisi yang tempat yang benar. Kemudian ada observe YAML di sini untuk menambahkan atau mengatur package yang kalian menggunakan gitu. Kemudian ada readme, itu ini apa sebagai penjelasan atau keterangan untuk pembaca atau pengguna mengerti atau mengetahui project kalian gitu. Kalian membuat deskripsi secara jelas gitu ya di dalam readme ini. Oke, kemudian kita masuk, kita buka ya. Kita buka binnya ini. Nah, di sini ada di project OneDart ini ada import ini, saya gunakan package-nya. Kemudian menggunakan void main. Void main ini apa? Ini adalah sintaks ataupun kode untuk memulai Dart language, bahasa Dart. Kemudian menggunakan list string, argumen, dan print hello world. Yang mana print hello world ini adalah akan memunculkan hasil dari panggilan ini tersebut. Cara memanggilnya yaitu kalian buka debug console ataupun kalian klik run ini, kemudian start debugging ataupun klik F5. Nah, maka di sini muncul hello world 42. Ataupun kalian juga bisa menggunakan terminal dengan mengklik, yaitu sebentar salah, dengan project, sesuaikan dengan nama folder atau file tersebut. Bentar, ada yang salah ini. Ada yang kurang sih sebenarnya. Apa Dart SDK dulu ya? Saya lupa dah. Lanjut aja, dia menggunakan yang ini aja yang mudah. Gunakan debug console dengan menjalankan ataupun di sini ataupun klik F5. Kita akan lanjut ke bagian statement expression operator Dart. Nah, di sini ada yang namanya statement, yaitu print hello world. Nah, ini namanya statement hello world 2. Kemudian ada expression ini 4 plus 1. Nah, sama dengan berapa? Kemudian ada yang namanya arithmetic operation,
Sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di print. Kemudian ada integer division. Ini itu hasil bagi, yaitu. Kita coba jalankan, run, start debugging. Maka di sini akan muncul hello world, kemudian hello world 2. Kemudian ada selanjutnya, ini karena saya tidak menjalankan print maka tidak ada hasilnya ya. Kemudian print 1 tambah 1 2, 2 dikurang 1 1, 3 dikali 4 12, 4 dibagi 3 itu 1,33333 gitu ya. Kemudian ada integer division, ini kenapa 1? Karena 4 dibagi 3 adalah 1 dan menyisakan 1 angka, maka hasilnya kita akan letakkan hasil dari sisaan bagian itu, maka hasilnya 1. Kemudian oh ya, ini saya buat filenya, klik ini, kita buat folder, kemudian klik ini, kemudian di belakang titik extension dari sebuah file itu kita gunakan Dart. Oke, jangan lupa jangan menggunakan huruf besar, spasi ataupun lambang atau simbol ya, karena takutnya akan berpengaruh. Selanjutnya kita ke variabel constant. Nah, di variabel constant ini sebentar kita akan, ini saya sudah buat ya. Kita comment tag dulu. Dan ini kita nyalakan. Nah, di sini ada yang namanya integer. Integer itu apa? Integer itu adalah nomor ya, angka. Kemudian ini kita buat variabel number dengan jumlahnya 3. Kemudian integer lagi, kita buat variabel result sama dengan 1 tambah 2. Kemudian kita buat variabel lagi yang mana result 2 sama dengan result ditambah number. Result ditambah number bagian yang atas nih. Berarti variabel ini dan ini ditambah. Hasilnya variabel result 2. Kemudian kita jalankan print untuk memunculkan kodenya di terminal ataupun di debug console. Print number, kemudian print result, kemudian print result 2. Kemudian kita buat juga result 2 sama dengan 10. Kemudian print result true. Coba kita jalankan dengan mengklik F5 ataupun di sini. Maka kan kita bisa lihat yang pertama adalah print number yang pertama, variabel number itu kan 7. Kemudian variabel result itu 1 tambah 2 yaitu 3. Kemudian variabel result 2 adalah penjumlahan dari result, variabel result dan number. Itu 7 tambah 3 yang hasilnya 10. Kemudian result 2 adalah 10. Oke, betul. Lanjut. Ini bisa kita comment tag lagi, kita nyalakan yang bawah. Oke, di bawah sini ada namanya variables, number, boolean, string, dan list ya. Oke, pertama-tama di sini ada variabel age dengan tipe data integer. Saya kasih 18, kemudian tipe data double ataupun desimal bisa kita sebutkan, dengan variabel price dengan isinya 12,7. Nah, perlu diketahui penulisan koma dalam standar dunia itu menggunakan titik, sedangkan Indonesia menggunakan koma, jadi agak bingung gitu ya. 12,7. Kenapa kok di sini ditulis titik? Nah, karena itu penulisan internasionalnya ya. Kemudian ada yang namanya num size. Itu num size itu mungkin lebih mirip juga ya dengan angka juga, menggunakan desimal juga 1. Kemudian boolean yang mana itu dia itu tipe data yang memiliki true ataupun false. Kemudian ada tipe data strings yaitu teks, maka berisi tulisan gitu ya, teks. Nggak harus teks sih, sebenarnya kita bisa atur misalkan string itu
beberapa step menggunakan kutip. Selanjutnya ada tipe data list, yaitu ada banyak data ya, datanya lebih dari satu dan dibuat menjadi array begini, jadi list. Kemudian ada peraturannya ya, variabel bisa terpengaruhi oleh huruf-huruf kapital, bentuk huruf ataupun tulisannya. Kemudian keywordnya itu sebuah keyword tidak tidak diizinkan untuk sama dengan nama variabel. Misalnya ini in, kalian variabelnya gunakan in juga, nah maka error. Kemudian selanjutnya adalah blank space are not allowed in variable name. Jadi spasi kosong nggak diizinkan juga nih di dalam sebuah variable name di sini. Misalnya size, kalian tambahin spasi, ya maka error. Nah selanjutnya adalah first character of variable should always be alphabet. Karakter awal dari sebuah variabel yang biru ini dia harus berbentuk alfabet ataupun huruf. Selanjutnya variable name are case sensitive. Jadi variable name itu adalah kasus yang sensitif. Jadi beda sedikit beda gitu ya. Beda sedikit ngaruh banget gitu maksudnya. Kemudian adalah special karakter seperti hashtag, dollar tidak diizinkan juga karena dia ada fungsinya tersendiri. Kalau dijadikan variabel nanti malah masuk ke fungsi. Selanjutnya kita masuk ke tipe safety di sini. Yang pertama ada tipe data string dengan variabel my name berisi Azafit. Nah, di sini saya berikan comment tag my name sampai dengan 3. Nah, ini coba kita nyalakan. Maka dia error di 3. Kenapa dia error? Karena string adalah tipe data untuk teks. Sedangkan 3 ini bentuknya adalah integer. Coba misalkan kita kasih kutip di sini. Nah, jika kita berikan kutip di sini, tandanya ini adalah sebuah data string, maka dia tidak akan error. Gitu ya. Coba kutipnya kita hapus lagi. Dia merah, makanya menjadi bukan tipe data string, maka error. Selanjutnya ada num v 10 dan v 7/7. Oke, ini saya belum paham ini num. Kita sama-sama belajar ya. Num v itu tipe data num itu apa? Oh, oke. Oh, tipe data num itu dia bisa bilangan bulat ataupun desimal. Kalau integer itu bulat, integer itu bulat, double itu desimal, maka num itu keduanya. Selanjutnya adalah var weight. Nah, ini namanya apa ya? Var ini dia ini maksudnya dia tuh langsung menyesuaikan dari datanya gitu ya. Jadi sistem komputer itu dia bakal paham nih ini tipe data apa ya. Maka dia langsung menyesuaikan nih. Ini tipe datanya ini double kayaknya ya. 3,14 ataupun bisa num juga. Nah, di bawahnya saya berikan juga variabel yang sama, kemudian saya ubah nih datanya menjadi string, maka dia error, sama persis salahnya dengan yang bagian string ini karena dia beda gitu ya. Var ini hanya bisa dia menyesuaikan value awalnya. Ketika value berubah
maka dia nggak bisa menyesuaikan lagi, maka error. Kemudian ada yang namanya dinamik. Nah, untuk bagian dinamik ini dia ini fleksibel, dia bisa menyesuaikan tipe data manapun. Di sini menggunakan variable weight to, yang mana value-nya yang pertama adalah 3,14. Kemudian kita ubah lagi dia variabel isi dari value dari variable weight to ini kita ubah menjadi teks, maka dia nggak bakal error karena dinamik ini sangat fleksibel untuk tipe data. Kemudian ada bagian konstan, yaitu mendefinisikan konstan variabel yang kita gunakan dua keywords. Yang pertama adalah const dan final. Apa itu const dan final? Jadi const itu adalah tipe data yang bukan apa ya, tipe data atau apa ya? Pokoknya const itu value-nya udah paten, nggak bisa diubah lagi. Sedangkan final itu dia bisa diubah, tapi value-nya yang sudah ada di data itu. Jadi dia nggak bisa mengubah. Misalnya gimana ya? Sebentar. Oh, oke. Jadi const itu dia nggak bisa mengubah value-nya bagaimana bentuknya. Sedangkan kalau final itu, jika datanya itu berbentuk array ya, berbentuk array ataupun list ya, maka value yang ada di dalam array ataupun list itu bisa diubah. Misalkan di sini ada names add Andi, Budi, dan Siti. Nah, misalkan di dalamnya itu kita ubah menjadi Siti Yono ataupun Dodi, maka itu bisa. Tapi jika datanya itu satu, bukan array, maka tetap juga nggak bisa diubah. Selanjutnya kita ke bagian string ya, string. Nah, di bagian string ini ada 3 macam. Yang pertama concatenation, kemudian interpolation, dan multi-line string. Gimana ya? Di sini saya membuat sebuah default data. Yang pertama adalah var first one. Data dengan tipe data var, kita kasih variable first, kemudian value-nya 1. Second value 1, second itu value-nya kita juga kasih 1. Kemudian third itu value-nya kita kasih once 1. Nah, concatenation-nya kita berikan var fourth, kemudian first plus second plus third. Nah, maka menjadi fourth. Kemudian for ini kita jalankan dulu ya. Nah, di sini muncul mana nih? 1 1 1. Itu adalah hasil dari ini. var fourth, first plus second plus third. Nah, maka munculnya ini. Gitu. Selanjutnya ada contoh var fifth. Kalau var fifth itu maka 1 1 1 3 kali baru once. Kalau yang pertama 1 1
ada fifth-nya ya, ada fifth-nya. Selanjutnya ada interpolation, var name aja, my name is. Nah, pemanggilan dengan dollar name itu adalah interpolation. Selanjutnya ada multi-line strings, yang mana kita menggunakan 3 tanda petik penutup dan pembukanya ya, dengan saya menggunakan tipe data var, kemudian variabel long text, kemudian kita print. Nah, kita berikan var, ini tidak ada sangkut pautnya dengan yang ini. Jadi ketika kalian tuliskan di banyak teks seperti ini, maka bentuk dari ataupun posisi peletakan dari barisnya akan sama persis dengan kalian tulis di kodenya. Itu ada fungsi dari multi-line string. Kemudian di sini saya tambahkan var uppercase name. Itulah sebuah metode string, jadi banyak tuh metode string seperti uppercase name, kemudian lowercase name ataupun yang lainnya. Jadi dia kalau uppercase kan membuat hurufnya kapital, kalau lower semuanya huruf kecil. Nah, di sini kalian bisa cari aja string metode string ya di Dart apa aja. Ada banyak. Ada uppercase, mana lagi, starts with, kemudian ada split, banyak. Ada split, kemudian ada replace all, dan seterusnya. Selanjutnya ada tipe data. Sini dijelasin belum nih tadi? Kayaknya belum deh. Sini ya belum. Kemudian pertama kita buat lagi integer, tipe data integer angka, kemudian tipe data string tulisan. Nah, di sini kita ingin membuat sebuah tipe data berubah gitu ya. Kita integer kita ubah nih dengan variabelnya age, angkanya 30, kemudian string kita kasih variabel age string, yang mana kita mau ubah age to string. Jadi tipe data string kita akan buat data integer ini berubah menjadi string. Coba kita jalankan dulu deh. Nah, di sini bentar, result. Oh, ini belum nih. Ini penjelasan doang. Belum ada print. Kemudian string, jika string ya, ini kita mengubah string menjadi double. Kemudian dari double kita ubah ke integer kembali gitu, diputar-putar aja. Itu dengan menggunakan ini sintaks double dot parse. Ini mengubah menjadi tipe data desimal, kemudian ini mengubah menjadi tipe data integer atau angka, number, bilangan bulat lah. Kemudian di sini ada namanya operation mix type, yang mana kita akan menyatukan tipe data. Pertama tipe data integer, kemudian dengan double dikali tipe data integer dikali double, masih bisa lah. Coba kita jalankan void main dengan print the result is. Ini adalah tulisan yang akan dimunculkan di terminal ataupun di hasilnya, kemudian plus, tanda plus, kemudian operation result yang ini diubah menjadi string. Jadi kita ubah lagi menjadi string hasilnya. Kemudian ini result type-nya juga, plus operation result runtime ubah menjadi string juga. Tiga kali 2 6, betul.
Kemudian ini operation result time runtime type to string. Gimana nih? Dot runtime type ini kayaknya metode string juga nih. Runtime type. Karena saya tidak buat variabel itu ya, itu berarti metode string. Saya belum paham nih apa nih. Dia berarti ini kan operation resultnya hasilnya itu harusnya sih desimal ya, desimal ya. Ini hasilnya juga double sih, desimal, false. Kemudian di sini ada 6, value nya 7. Oh, ini TP casting S. Jadi S itu dia menebak tipe data yang ada di data tersebut atau value tersebut. Jadi karena kita sudah cek dulu ya, value-nya var value integer, maka value as integer dicek dulu dengan menggunakan var, maka tidak akan error. Print value integer is even. Oke, mungkin segitu dulu. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran mengenai bahasa pemrograman Dart. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke loop Dart atau perulangan ya. Yang pertama itu ada for, yang fungsinya untuk perulangan juga. Ya udah, kita buat void main, kemudian variabel tipe data var dengan variabel, saya buat counter, kemudian 1 ya. Kemudian for. Nah, untuk for ini kita harus menggunakan pembuka dan penutup seperti ini. Kemudian counter dengan kurang dari sama dengan 10, print perulangan ke apa sih ini namanya, aduh kok lupa sih, dolar putih dolar putih, kemudian counter plus plus. Jadi maksudnya gimana? Jadi kita mempunyai nilai awal atau nilai default si counter, variabel counter ini adalah 1. Nah, kita akan melakukan perulangan yang mana batas maksimal angkanya adalah 10. Nah, sini kita melakukan perulangan ke dollar counter. Aduh lupa ini, pokoknya manggil counter yaitu 1, dengan yang mana counter itu akan selalu ditambahkan 1 hingga mencapai batas 10 gitu. Ini juga sama. Ini hanya penulisannya aja ya. Ini penulisannya dia menggunakan pembuka dan penutup. Di sini kita langsung masukkan var counternya 1, kemudian counter segini. Kalau yang terakhir dia masuk semuanya nih, variabel counternya, default counternya, kemudian batas maksimal variabel counter itu, kemudian penambahan counter tersebut, yang mana perulangan menambahkan 1 hingga 10. Coba kita jalankan F5. Mana nih? Nih, perulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang ini 10, kemudian yang ini 10 gitu ya. Bagaimana coba ini kita kasihkan misalkan 2, yang ini 5, yang ini 10. Kita jalankan lagi. Untuk yang pertama dia sampai 2. Untuk yang kedua yang bagian ini sampai 5. Nih. Kemudian yang terakhir sampai 10. Seperti itu. Kemudian
Kemudian ada yang namanya metode metode perulangan while. Hampir mirip juga ya, mirip dengan for. Ini matikan dulu. Ini apa error nih? The counter is already defined. Oh, maybe. Oh, ini beda. Oke, di sini ada namanya while. Sama aja ya. var counter 1, kemudian cuman penulisan fungsinya. Yang pertama itu for, yang ini adalah while. Seperti itu, sama aja ya. Perulangan ke counter. Timbang F5. Kita lihat sama aja. Sampai 10. Kemudian ada yang namanya do while. Do while itu gimana nih? Do while itu dia melakukan perulangannya dulu. Gitu. Kemudian while-nya counter kurang dari sama dengan 10 dengan dimulai dari angka 5. Lakukan dulu berarti. Coba kita lakukan lagi. Kita debug dari 5 ke 10. Hampir sama ya. Hanya penulisannya saja yang berbeda. Kemudian ada lagi yang namanya while true. Salah klik nih. Ini dihilangkan dulu ya. Di sini ada perulangan atau loop while true. Sini kita sama aja sih fungsinya. Kita mempunyai default angka dengan variabel integer 1, kemudian while true, print perulangan ke counter. Oh, jadi ini tuh kayak perulangan while break dan while continue. Jadi ketika misalkan perulangan sudah mencapai batas, maka hentikan, break. Sedangkan ini jika yang continue ini jika perulangannya while-nya berhenti, maka akan dilanjutkan kembali. Seperti itu. Untuk yang break kita kurang dari 10 ya. Yang dimulai dari angka 1. Kita juga menggunakan for juga ya, tapi yang menjadi kunci utama adalah break dan continue ini. Dan for continue 1, ininya default angkanya, kemudian counter batasnya adalah kurang dari sama dengan 100, kemudian tambahkan 1 terus menerus, yang mana if counter persen 2, jadi sisa bagi gimana ya, sisa angka yang sisa baginya 1, maka akan dimunculkan atau menjadi genap gitu ya, menjadi perulangan ganjil. Coba kita debug lagi. Sini kita bisa lihat yang pertama adalah perulangan ganjil 1. Coba kalian hitung aja 1 perulangan ganjil 1, 3, 2,
2 dibagi 2 0, nggak ketulis di sini. Kemudian 3 dibagi 2 itu sisa baginya 1 ya kan. Kemudian yang ganjil-ganjil gitu loh, 5 dibagi 2 sisa hasil baginya 1. Jadi itu di perulangan ke 3 dia menghasilkan 1, perulangan 5 menghasilkan 1, perulangan 7 menghasilkan 1. Jadi itu bagian-bagian perulangan yang ganjil seperti itu. Selanjutnya ada, kita masuk ke mungkin ke sini, ke control flow dart. Di sini kita menggunakan logika perbandingan if, else, if else, else if, dan ada switch juga di sini. Kemudian ada penjumlahan juga di sini banyak ya. Ada enum juga. Oke, yang pertama adalah if else. Jadi logika perbandingannya jika nilainya adalah, nih kita mempunyai nilai integer 70 dan 90. Nah, kita di sini buat studi kasus yang mana jika nilainya kurang dari atau ini logika, ini ada penggunaan logika perbandingan dan logika apa ini namanya, apa ya, lupa. Not perbandingan sama kondisi ya, perbandingan dan kondisi. Kondisi ini if else, sedangkan perbandingan ini dan, di sini ada dan. Jadi bila mana nilainya itu lebih besar atau sama dengan 80 dan absennya juga lebih besar atau sama dengan 80, maka nilainya A. Jika lebih besar sama dengan 70 dan lebih besar sama dengan 70, nilainya B. Kemudian yang 60 nilainya C. Kemudian yang 50 itu D. Nah, untuk yang if dan else itu sebenarnya dia cuma ada dua pilihan ya. Yang pertama dia nilainya A ataupun nilainya apa tuh selain itu. Nah, untuk yang else if ini, kondisi ini tuh pengkondisian yang banyak gitu. Kalau if else itu cuma ada dua pilihan, jika dia betul atau salah atau buruk atau jelek gitu. Sedangkan kalau else if itu ada banyak, misalnya buruk sekali, bagus sekali, seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan std outright, ini kayak untuk menginput ataupun menginput data dan komputer itu membaca inputan yang kita telah masukkan gitu di sini. Dan di sini kita ada pilihan untuk memilih 3 pilihan ini dengan menggunakan std_write lagi, std_in juga di sini. Kemudian di sini ada harga satuan dan kita membuat variabel baru yang mana harga satuannya adalah 0. Kemudian string nama produknya apa. Di sini juga ada switch, logika kondisi yang mana kita tidak perlu menggunakan if else lagi. Jadi agak lebih simple gitulah daripada if else. Switch ini dia tinggal menggunakan sebuah sebuah kode ya,
yang dimana dia langsung membaca suatu kondisi atau pilihan. Nah, untuk yang case 1 kita membuat nama produk dan harga satuan, yaitu untuk produk yang ini, kemudian break. Kemudian untuk yang case 2 maka munculkan yang ini, jadi tidak menggunakan if else terlalu panjang gitu ya, seperti itu. Kemudian defaultnya apa jika pengguna tidak memilih, maka produk tidak tersedia. Seperti itu untuk bagian switch. Kemudian kita std_write lagi, ini buat menginput di terminal kita ya. Kemudian di sini juga ada perbandingan logika kondisi lagi di sini untuk penghitungan harga, yang mana di sini total harga, di sini kan sudah ada integer, yang mana kita menggunakan tipe data integer untuk total harga, yang mana total harga dari harga satuan dikali jumlah. Kemudian double diskon sama dengan 0, diskonnya dari penghitungan ini. Ketika pengguna atau pengunjung membeli produk, salah satu produk ini ataupun banyak produk dari sini yang totalnya bisa mencapai lebih dari atau sama dengan 500.000, maka dia akan mendapatkan diskon 0,15. Kalau totalnya lebih dari atau sama dengan 300.000, maka akan mendapatkan diskon 0,10%. Sedangkan jika tidak lebih dari itu, maka tidak ada diskon gitu. Kemudian di sini ada penghitungan untuk nominal diskon, yaitu total harga dikali diskon. Kemudian untuk total bayarnya, total harga dikurang nominal diskon gitu. Kemudian ini tampilkan teks-teksnya seperti itu. Kemudian di sini ada enum juga, menu item, menggunakan logika pengkondisian switch juga. Coba kita jalankan ya, apakah bisa. Oh, ini yang bagian pertama nih, nilainya. Coba jika kita masukkan nama Anda, nilai Anda B, masukkan nama Anda. Oh, ini kan karena kita, ya benar, kita masuk ke dalam nilai B. Kenapa? Karena untuk mendapatkan nilai A, dua-dua nilainya itu harus 80 minimal gitu. Jadi nilai kita masuknya ke B. Jadi kalau gitu ini tinggal kita ini bisa kita comment tag ya. Untuk import.io ini dia package untuk membaca std_write dan std_in ini. Lanjut aja kita ke boolean. Di boolean itu dia ada true ataupun false. Jadi tipe data boolean itu hanya memiliki hasil true ataupun false. Ini adalah tipe data boolean. Kemudian ada boolean operator. Sini ada const is yes no. Yes sama dengan no, atau print is yes equal to no dengan string apa namanya ya? String lagi $is yes no. Ini garis miring n ini untuk memberikan spasi ya, antar jarak. Kemudian inequality const is yes not no. Yes tidak sama dengan no, maka akan munculkan data tersebut.
greater and lesser. Jadi penggunaan aritmatika juga nih di sini nih. Misalkan ada angka 1 dan 2. Nah, di sini 1 lebih dari 2 atau 2 lebih dari 1. Nah, yang atas ini false karena 1 itu lebih kecil, harusnya ngarahnya ke sini, ke angka 1. Sedangkan yang 2 ini false, ini true. Kemudian ini ada kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 2. Jadi 1 kurang dari sama dengan 2, betul kan tuh? Kemudian 1 lebih dari sama dengan 2, ya false lah. Ya 1 nggak bisa sama dengan 2, beda. Itu ada. Oke, lanjut. Kemudian ada di sini kita menggunakan boolean logic di sini. Boolean logic sama aja ya kayak tadi ya. Ini hanya lebih terperinci lagi. Jadi di sini saya menggunakan use case seperti penghitungan orang, jumlah orang. Di sini saya menggunakan yang mana total orang itu 3. Dan orang 3 itu berarti true. Gitu. Sebentar. Kunjung pria integer. Ini bisa dimatikan dulu. Saya lupa nih. Datran bin 1. Boolean operation dat. Nah, jadi kalian bisa menggunakan F5 untuk debug konsolnya ataupun lewat terminal dengan menuliskan direktori Datran kemudian direktori filenya. Di sini kita coba lihat ya untuk yang boolean ini. Di sini untuk pria kita kan berikan input datanya itu 3 ya dengan tipe data integer. Kemudian untuk ibu dan bayi itu 2. Nah, tapi karena di sini kita untuk ibu dan bayi adalah dikalikan 2. Jadi saya mau ibu dan bayi itu terhitung 2 orang. Jadi ketika ibu dan bayi ada 2, maka 2 dikali 2 adalah 4. Jadi di sini totalnya adalah 4. Total dari ibu dan bayi adalah 4. Sedangkan total keseluruhan orang adalah jumlah dari pengunjung pria ditambah dengan total ibu dan bayi. Jadi 7. Jadi yang pertama di sini ada logika. Sebentar. Sama dengan di sini sama dengan ada dat. Di sini ada logika OR di sini. Jika pengunjung pria 3 ataupun ibu dan bayi 1, salah satunya betul maka akan jadi true. Keduanya salah, ia false. Dua-duanya betul, true. Sedangkan jika yang logika N dia tidak sama dengan 3, maka akan false. Sedangkan untuk yang logika not adalah kebalikan dari apa yang diminta. Di sini kita menggunakan logika notnya, kita ambil dari logika N. Logika N-nya itu adalah jika nilainya 3 maka true. Maka jika logikanya not, maka kalau yang nilainya bukan dari 3 malah yang true. Coba kita lihat ya. Logika N-nya ini kan harus sama dengan 3, tapi kan totalnya itu adalah 7. Maka dia false. Kemudian untuk yang OR
karena salah satu dari permintaan perbandingannya ini benar, yaitu pengunjung pria kita adalah tiga orang, dia memenuhi syarat yang ini, maka dia true juga, true. Sedangkan untuk yang logika N ini, karena jumlah totalnya bukan 3, maka dia true. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya even or odd dart. Jadi even itu adalah genap, sedangkan ganjil adalah odd. Jadi menghitung angka perhitungan ganjil ataupun genap. Sini kita gunakan void main, memanggil function untuk mengecek angka 7, print check even or odd, itu angka 7. Kemudian kita lakukan lagi untuk angka 10. Kemudian string check even or odd integer number. Jadi berbentuk number ataupun tipe data int. Ini variabel ya. Jika variabel number adalah jika angka dibagi 2 sisanya 0, maka genap. Nah, jika bukan selain itu, maka akan ganjil. Coba kita jalankan terminal, kita bisa tulis dari sini aja. Even or odd dart. Could find. Kenapa could find? Even strip or strip odd strip. Oh, double dart. Double dart. Jadinya error dia. Nah, sini kita bisa lihat 7 adalah bilangan ganjil yang ini. Sedangkan 10 ada bilangan genap. Jadi sudah membaca ya. Ini printnya belum nih, jadi nggak muncul. Kemudian ada yang namanya anonymous function. Adalah function yang tidak punya nama, jadi biasanya dipakai langsung di tempat dan tidak ditinggal terpisah. Seperti penggunaan ini, item dan print item. Ini tidak mempunyai function langsung ya. Kemudian ada arrow function. Sini ada rumus arrow functionnya, integer. Ini enggak harus integer ya. Ini A, jadi data A, kemudian data B sama dengan data A ditambah data B. Jadi penggunaan sama dengan dan apa sih ini lebih dari ya? Enggak sih, bukan lebih dari, kayak kurung siku ya. Jadi membentuk row gitu. Jadi ini tuh untuk meringkas suatu apa ini, satu baris ini, suatu metode ya, ataupun yang lain. Jadi dia tidak perlu menjabarkan ke bawah, jadi lebih ringkas gitu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kembali lagi bersama saya. Kita akan lanjutkan lagi untuk materi yang bagian OOP. Nah, di sini ada yang namanya initializer dart, yang mana ini adalah salah satu bagian dari constructor yang berfungsi untuk mengisi dan memvalidasi atau menghitung nilai field sebelum constructor dijalankan. Nah, di sini kita punya yang namanya class student dengan fieldnya itu adalah string name dan integer dengan variable name dan score dengan tipe data final. Nah, di sini kita jalankan ininya. Student string input name, integer input score. Kita buat lagi nih variabel baru yang mana di sini akan menginput sebuah nama dan skornya gitu. Kemudian name sama dengan input name,
Kemudian skor, untuk input skor kita tidak mau nilainya itu negatif ya, maka kita akan berikan nilai itu tidak boleh kurang dari 0. Jika kurang dari 0 maka datanya akan diubah menjadi 0. Kemudian print, ini tulisannya. Kemudian kita buat di sini objeknya, variabel S1 dengan objek student berisi nama dan apa ini, skor ya. Kemudian yang kedua Budi dengan skor negatif 2. Sini saya sudah buat comment tag, kemudian kita kasihkan print. Kita panggil aja S1 variabelnya dengan variabel yang tadi, kita berikan titik. Maka ketika kita jalankan klik F5, maka untuk nilai Budi dia kita berikan 0 karena tidak boleh menggunakan nilai negatif di sini kita buatnya. Nah, itu adalah initializer, bagian yang ini. Ini adalah bagian initializer nih. Selanjutnya ada constant constructor. Apa itu constant constructor? Jadi adalah konstruktor yang bernilai konstan atau tetap. Sini sama, hampir mirip dengan yang tadi. Di sini ada konstruktornya, ini yang ini. Yaitu dengan konstruktornya di depannya kita berikan cons. Gitu. Di sini kan nilainya nggak ada consnya ya, konstruktornya. Di sini ada consnya. Jadi tinggal dibuat aja. Di sini ada variabel cons, variabel cons tipe data cons dan variabel P1 dan P2. Sini kita buat objek produk yang berisi laptop dan harganya ya. Kemudian yang dua juga sama, laptop dan harganya. Seperti itu. Kemudian kita kasih pakai boolean, apakah cons P1 dan cons P2 itu sama, dan apakah P1 sama dengan P2. Kita jalankan. Maka di sini kita bisa lihat untuk yang bagian pertama itu true karena dia tipe datanya cons ya, walaupun produk objeknya sama. Di sini walaupun nilai dari objeknya itu sama, tapi karena tipe datanya berbeda maka nilainya false karena tidak sama P1 dengan P3. Lanjut lagi yang namanya factory constructor, salah satu bagian dari konstruktor juga, yang dimana ini dia tuh nggak harus kita membuat objek baru, dia bisa mengatur objek yang akan dikembalikan ataupun memakai objek yang lama. Sini kita buat kelas user, kemudian tipe data final dengan variabel string. Sebentar, final ini variabel tipe data bukannya sih string itu. Oh ya, tipe data. Kemudian di sini ada variabel role. Kemudian user titik. Kemudian ada apa sih namanya ini? Underscore ya. Ini konstruktor biasa. Kemudian untuk yang konstruktor factory tinggal kalian ketikkan factory user, masukkan ininya, kelas usernya. Kemudian string role masukkan. If jika role-nya adalah admin, maka dia akan kembalikan ke user admin. Sedangkan jika di return dia role-nya bukan admin, maka user. Maka di sini metodenya ini adalah apa sih namanya, kunci utama pemrograman dat pembukaannya. Di sini kita membuat variabel UI dengan objek user admin dan objek user guest. Jadi objeknya itu sama, kita menggunakan user, yang beda hanyalah adalah isi dari objek tersebut, yaitu admin ataupun user. Nah, di sini juga sama untuk role. Jadi kita nggak harus buat baru, misalnya user 1 itu admin,
SER2 atau GUES. Bisa kita singkat seperti ini dengan menggunakan factory constructor. Kemudian lanjut ke static member, Dart, yaitu adalah variabel atau fungsi yang milik kelas, bukan milik objek. Jadi dia terletak di dalam kelas ini ya, static integer dengan total berapa itu nilainya. Kemudian void main print counter total. Seperti itu. Yang selanjutnya yang terakhir ada singleton pattern. Singleton pattern adalah pola desain yang memastikan satu kelas hanya punya satu objek di seluruh aplikasi agar objeknya tidak terlalu banyak ataupun memakai terlalu banyak memori gitu. Di sini ada kelas yang bernama database service. Kelasnya bernama database service. Nah, ini kelasnya. Kemudian ini juga sebagai objek juga. Static final database service underscore instance. Instance itu bagian dari, bukan, instance itu kayak mungkin kayak fungsi dari factory ini. Nah, kemudian di sini ada interval juga, constructor private. Kita buat untuk menjalankan data ya, menggunakan constructor dari constructor biasa maupun constructor factory. Kita berikan return instance, kemudian void cannot, void connect, print database connect. Jadi hampir mirip dengan yang factory constructor ya, tapi yang ini dia kita hanya memakai satu objek saja, yaitu database service yang ini. Maka ketika kita jalankan ini variabel db1 dan db2 itu hasilnya sama ya. Ketika kita berikan logika perbandingan menggunakan boolean apakah sama aritmatika ini ya, aritmatika, maka dia akan true karena dia sama. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja dulu. Sampai jumpa di materi berikutnya. Oke, kita lanjutkan materi pemrograman, bahasa pemrograman Dart. Untuk bagian selanjutnya ada yang namanya itu null safety. Apa itu null safety? Null safety adalah nilai suatu objek ataupun fungsi yang mana jika nilainya tidak ada maka kita akan berikan nol, karena sebuah program akan error jika dia tidak bersifat tidak memiliki nilai, maka nilai yang tidak ada itu kita ubah menjadi nol. Nah, di sini dengan menggunakan null safety kita juga bisa memastikan variabel itu tidak nol ataupun ingin kita berikan nilai nol juga. Jadi untuk mencegah error nol, jadi menggunakan null safety ini agar lebih aman. Di sini seperti ada contohnya seperti ini. Ini adalah cara penggunaan null. Di sini ada field, data field dengan tipe data string, variable name. Ini kan dia tidak menggunakan tanda tanya, yaitu nullable. Jadi dia harus berisi suatu nilai di sini. Sedangkan untuk yang bagian 2 ini fieldnya adalah string, tipe data string dengan dikasih tanda tanya yang berarti ini nullable atau bisa dikosongkan. Kemudian dengan variabel email. Kemudian di sini ada length dan integer age. Coba kita jalankan kodenya dengan mengklik F5. Sini kita sudah bisa lihat. Sini muncul Aza itu nama. Kemudian emailnya itu tidak ada. Oh, ini kita kasih null aware nih. Kalau nggak kita kasih null aware pasti dia akan error. Coba. Jalankan. Nah, error
error exists in your project. Ada error nih. Show info. Errornya masih show info. Coba ini nih. Jadi gitu. Sebenarnya kalau ini kita hanya menggunakan metodenya cuma satu gitu ya. Ini karena kita menggunakan yang namanya null aware, jadi tidak akan error. Jadi dia akan memunculkan data yang kita ingin pilih yang memang sifatnya itu nullable. Kita buat agar dia tidak memunculkan null dengan memberikan null aware di sini, null aware operator yang mana print email. Jika emailnya nggak ada, maka tulisnya tidak ada, bukan null. Kemudian jika print umur dan age sini. Kemudian di sini ada varchar, tipe data yang mengikuti, dia membaca data, kemudian dengan variabel user 1 yang mana user, kemudian masukkan objeknya, yaitu namanya aza dan null, karena di sini null ya, emailnya bisa kita isi null. Nah, makanya harusnya ini cuman menghasilkan null ya. Tapi karena di sini kita menggunakan null aware, maka null itu kita akan buat nilai tidak ada gitu. Selanjutnya ada yang namanya sets dan maps. Apa itu sets? Sets adalah kumpulan data yang tidak boleh duplikat. Nah, jadi dia urutannya nggak penting tuh mau di sini di mana, tapi yang penting adalah nilai unik. Jadi jika ada yang sama maka hanya dihitung satu gitu. Misalkan di sini ini, ntar kita hilangkan ini, kita comment tag, kita nyalakan yang ini. Nah di sini kan ada sebuah penjalanan kode yang mana dia menggunakan set dengan tipe data string, variabel nama dengan set itu kan kumpulan data ya, berarti dia array masuknya. Di sini ada 3 data. Data ke-0 adalah Aza, data pertama adalah Budi, dan data kedua adalah Aza lagi. Nah di sini tidak boleh ada duplikat untuk set ini. Maka ketika kita jalankan, maka di sini hanya muncul dua nama, yaitu Aza dan Budi. Coba sekarang kita jalankan kode yang di bagian bawah. Sama aja ya, di sini kita menggunakan angka, di sini kita menggunakan tulisan. Ini ada seperti tadi dengan data array, data di dalam array ini ada 1, 2, dan 3. Kita di sini masukkan suatu fungsi lagi yang namanya add, atau menambahkan angka 4 di sini. Jadi ketika akan kita print, maka yang akan muncul di apa sih namanya, debuggingnya, maka yang akan muncul ada 1, 2, 3, dan 4. Karena 3 ini hanya diambil 1 karena dia mengambil kode unik. Kemudian di sini juga ada map. Map itu kayak pasangan atau key atau value. Di sini kita berikan string dan string.
dua-duanya bertipe data string. Kemudian di sini variabel user yang berisikan objek nama itu Aza dan email aza@email.com. Kemudian print user nama. Coba kita jalankan kodenya. Di sini muncul ini yang bagian setnya. Sedangkan yang bawah adalah map. Jadi map itu kayak ada dua macam data gitu ya. Ini kan ada dua macam data nih, ada nama dan email. Nah gitu. Selanjutnya ada higher order function. Higher order function ini termasuk dalam salah satu sebuah fungsi. Tapi yang membedakan fungsi ini dan fungsi higher order ini, fungsi ini bisa menerima fungsi sebagai parameter dan mengembalikan fungsi. Sedangkan jika fungsi biasa dia tidak akan bisa mengembalikan fungsi. Sini bisa kita lihat, sini sudah saya berikan komentar. List biasa berisi angka ya. Kita buat list dengan tipe data integer atau angka. Kemudian karena ini list kan dia datanya banyak. Jadi ini namanya array. Kemudian kita berikan variabel angka. Nah, kemudian ada variabel kita lagi. Masukkan angka tadi, angka variabel angka. Kita jalankan dengan for each. Nah, ini adalah fungsi dari higher order function. Dan kita berikan variabel lagi yaitu n bertipe data integer. Kemudian kita print angkanya di sini dengan string interpolation ataupun tanda dolar yaitu n. Ini untuk yang bagian setnya ya, ataupun set listnya. Kemudian di sini ada yang berbentuk map. Angka function mengubah tiap elemen. Hasilnya konversi ke list. Kemudian var genap dan angka. Kemudian where n 2 sisa bagi 2 maka akan menjadi genap. Kemudian tinggal di print. Coba kita jalankan lagi. Sini kita bisa lihat ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Oke, ini bagian ini. Oh, jadi tipe data list ini kita ubah menjadi map. 1, 2, 3, 4. Jadi menurun. Nah, kemudian di sini ada aritmatika ya. Kuadrat sama dengan angka dengan n dikali n. 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, dan 4 kali 4 adalah 16. Sedangkan untuk yang var genap, kita ambil yang var genap 2 dan 4. Di sini kita masukkan 2 ding 2 sama dengan 0. Kita lihat nih angka genap nih. Dia pasti hasilnya 0 di sini. 2 dibagi 2 ya 0. 4 dibagi 2 sisa baginya 0. Jadi iya bagiannya 2 dan 4 di situ. Lanjut kita ke inheritance. Apa itu inheritance? Inheritance itu adalah dalam bahasa Inggris dia adalah warisan gitu ya, pewarisan. Jadi kalau di bahasa pemrograman Dart ini yaitu kelas anak mewarisi sifat dan perilaku kelas induk. Maksudnya kayak gimana? Ini kan kelas ya, ini kelas juga, dan ini metode.
Ini metode meong, ini metode suara, ini ada metode makan dan metode suara. Jadi maksudnya gimana? Nah, metode itu dia kata kuncinya ada di extends. Jadi ketika kelas induknya, di sini kelas induknya adalah kelas hewan. Dengan kelas anaknya di sini ada kelas kucing. Dan sebentar, ya, kelas kucing. Dan kita berikan kata kunci extend ke kelas induknya hewan. Nah, di kelas hewan ini kita punya metode yang namanya void makan. Print hewan makan. Kemudian ada metode kedua milik kelas induknya, yaitu void suara, print hewan bersuara. Nah, untuk kelas anaknya dia juga sama ya, memberikan apa sih sifat dan perilaku kelas induknya. Di sini si kelas kucing juga memiliki metode meong ataupun suara ya. Di sini right metode dari kelas hewan. Nah, ini void metode suara juga. Kemudian tinggal kita jalankan var kucing. Ini tipe data var, dia langsung membaca ini objek kucing ini tipe datanya apa, variabel kucing. Kemudian di sini ada kita memanggil metode makan dengan variabel kucing, kita gabungkan dengan metode makan. Kemudian ada juga yang metode suara dan metode meong. Maka hasilnya kita jalankan. Sini kita bisa lihat yang pertama ini hewan makan, kucing mengeong, kemudian meong seperti itu. Sebentar, munculnya dari sini ya, hewan makan, kucing mengeong, dan meong. Kucing dari mana? Kucingnya dari sini, kelasnya si kucing. Makan dari mana? Makan itu dari metode milik induknya. Dia mengikuti induknya. Kemudian metode yang ini adalah metode dari yang kedua, metode induknya juga, karena yang metode anaknya mengikuti sifat penurunan dari induknya. Selanjutnya ada abstract class. Apa itu abstract class? Abstract class adalah kelas yang tidak bisa dibuat objek langsung, dibuat untuk aturan anaknya. Nah, ini masih memiliki kemiripan ya, atau kesinambungan dengan materi inheritance tadi. Tapi yang membedakan adalah sebentar. Saya baca dulu abstract class hewan, metode abstrak, void suara, metode suara. Kemudian di sini ada metode makan. Oh, jadi di abstract class ini kita menggunakan yang namanya override. Apa itu override? Override adalah mengganti metode milik kelas induk dengan versi baru di kelas anak. Gitu. Nah, di sini metode suara anaknya atau di kelas anjing ini ya. Sini kan metode induknya hewan. Di sini metode apa sih? Kelas induknya hewan, kemudian ini kelas anaknya itu anjing. Dengan menggunakan extend. Nah, ini inheritance nih. Nah, tapi karena dia abstract class, kita tambahkan override. Yang mana di sini kita kasih void suara, print guguk. Kemudian di sini void main, var anjing sama dengan anjing,
digabungkan dengan metode makan yang ini. Kemudian anjing digabungkan dengan metode suara yang ini. Coba kita jalankan kodenya, maka akan muncul hewan makan. Ini dari mana nih? Dari sini, print hewan makan, kemudian guguk dari sini. Selanjutnya ada yang namanya interface. Nah, abstrak tadi kan kelas abstrak kelas ini jadi masih memiliki kesinambungan dari materi sebelumnya juga nih. Abstract class dengan interface. Abstract class ini berperan sebagai interface ya, interface-nya. Isinya hanya aturan yang biasanya berada di abstract class. Nah, kata kuncinya adalah implement. Karena dia berada di kelas abstrak juga, pasti menggunakan override. Di sini ada inheritance juga nggak sih? Oh nggak ada inheritance karena nggak ada extend. Abstract class hewan, void suara, kemudian kelas kucing, implements hewan. Jadi menggunakan implements. Kelas anjing juga mengikuti interface hewan. Ketika kita jalankan kodenya, akan muncul ini yang ini sih yang muncul, cuman materi-materi aja. Kemudian ada yang namanya mix in Dart, kelas tambahan yang isinya fungsi logik dan bisa ditempel ke banyak kelas. Cuma aturan pakai interface, tapi kalau hubungan turunan pakai extend. Mix in ini kelas tambahan, berarti menggunakan mix in, nggak menggunakan kelas. Jadi dengan di sini kita ada objek namanya bisa lari, kemudian print lari cepat. Di sini bisa berenang, print berenang. Kelas hewan, kemudian ada kelas kuda, extend hewan with bisa lari, kelas bebek, extend hewan with bisa lari, bisa berenang gitu. Nah, ini hasilnya. Jadi dia menggabungkan, bukan, dia memberikan kelas yang berbeda ya, kelas tambahan aja gitu, bentuk kelas tapi beda gitu ya, tapi yang biasanya berisinya logik gitu. Lanjut ke asynchronous programming Dart, yang mana bisa disingkat asing, artinya program tidak menunggu satu tugas selesai untuk lanjut ke tugas lain, jadi dia langsung berjalan. Nah, ada juga yang namanya future mengembalikan entah, kalau future itu dia, saya udah lihat nih, future itu dia adalah data yang akan datang nanti, akan munculnya nanti. Kemudian di sini ada await, menunggu future selesai. Dan asing itu tadi, nah dia tidak perlu menunggu tugas lain untuk memulai tugas yang baru gitu ya. Sini ada sebuah kode lagi, future, kemudian dengan datanya string, kemudian kita ambil datanya, kemudian asing, jalankan bersamaan ya, jalankan tugas
jalankan tugas walaupun tugas sebelumnya belum selesai. Artinya hasilnya datang di kemudian hari. Datang di kemudian hari karena kita menggunakan future. Karena kan future tadi itu data akan datang nanti belakangan. Nah, kemudian await, ini waktu berapa munculnya future dengan delay durasinya 2 detik. Kemudian kembalikan datanya. Kemudian di sini ada void main asing, program mulai, print mulai. Bertipe data string dengan variabel hasil, kita menunggu untuk mendapatkan data dari ini apa ya, objek atau fungsi. Kemudian cetak hasilnya. Cetak selesai. Ini kita bisa lihat hasilnya mulai selesai. Nah, kan tadi ada jarak waktu ya munculnya ini datanya. Coba kita ulang lagi. Mulai muncul daftar data selesai. Jadi untuk yang bagian tadi bentar. Tadi ada mulai. Nah, ini muncul bersamaan nih data berhasil diambil dengan selesai. Itu adalah pengimplementasian dari asing. Karena dia menjalankan tugas yang baru tanpa menunggu tugas yang lama selesai. Sedangkan untuk yang future, data akan muncul. Ya, data akan muncul kan tadi kosong tuh. Nah, data akan muncul itu namanya future. Sedangkan await adalah waktu data itu akan muncul. Gitu. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari video mengenai bahasa pemrograman Dart. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.